Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita lagi tentang seorang ya tidak jauh dari yang kemarin, yaitu seseorang yang seorang perempuan wanita. Senang kali lah cerita tentang perempuan. Ya memang ceritanya perempuan. Seorang perempuan yang merelakan dirinya untuk dinikahi seorang raja yang zalim. Begitu menikah dan jadinya tidak pakai berlama-lama, inilah ceritanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cekid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Bibarakati jamil ahlul bait Rasulullah ya jama'in. Bibarakati jamil mutawadhi'in. Bibarakati jamil mujahidin fi sabilillahil amin. Saudaraku dimanapun berada, bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala aktivitas kita, amin. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Hari ini kita akan bercerita, yaitu tidak jauh dari kemarin, yang kurang lebih ceritanya macam kemarin. Dan ini kisah dituliskan dalam kitab Hiyatus Sholihin, bahwa ada seorang perdana menteri kerajaan. Ada seorang perdana menteri kerajaan yang memiliki masalah yang besar. Masalahnya apa? Kita flashback ke beberapa tahun sebelum ini, yaitu raja ini memiliki istri, permaisuri. Bahasa lainnya adalah ratu, raja tadi, pahamlah, permaisuri raja. Dengan dayang-dayangnya. Namun raja mendapati atau menemukan atau memergoki atau ketahuanlah bahasa kita, permaisuri ini selingkuh dengan pengawal kerajaan. Allahu Akbar. Selingkuh bukan dengan pejabat-pejabat tinggi, dengan pengawal kerajaan. Dan itu bukan hanya dia. Rupanya dayang-dayang istana yang pengawal-pengawal permaisuri ini pun selingkuh dengan pengawal. Maka raja ini menganggap bahwa perempuan ini, dia menganggap ini perempuan jangan tersinggung nonton cerita ini atau mendengar cerita. Dia menganggap bahwa perempuan ini tidak betul nih. Dia menganggap semua perempuan ini tidak betul nih. Akhirnya raja mengusir permaisuri tadi dengan dayang-dayang istana. Tapi efek daripada itu, raja ini setiap hari, kadang 1 minggu sekali, kadang pokoknya hitungan sering lah, bahasa dikata ya bisa setiap hari, dia memerintahkan kepada perdana menteri kerajaan untuk mencari perempuan baru. Allah, setiap hari. Jadi setiap hari atau setiap minggu sekali, bahasa kita, raja ini mencari perempuan baru. Dan dia mencari perempuan baru ini, perdana menteri yang disuruh cari. Untuk apa? Untuk dinikahi. Tapi setelah dinikmati, ini bahasa kasar sedikit, bahasa kurang baik, tapi tidak apa kita sebut. Setelah dinikmati malam 1, malam 2, malam 3, raja ini akan membuang perempuan ini. Bahkan ada yang riwayat mengatakan membunuh perempuan
Setelah dia menikmati, dia bunuh. Ada yang mengatakan dibuang. Pokoknya dibuang jauh. Sehingga setiap hari kelakuan raja seperti itu, atau setiap minggunya, setiap bulannya kelakuannya seperti itu, akhirnya apa? Efek sampingnya habis perempuan di tempat itu. Habis perempuan di kawasan kerajaan itu, karena lari sembunyi perempuan-perempuan, gadis, bahasanya gadis ya. Raja ini selalu cari gadis. Wah, bahaya ini raja ini, selalu cari gadis, dan gadis-gadis di tempat itu lari semua, kabur. Akhirnya habis. Perdana Menteri tadi diancam sama raja, kalau kau tidak dapat gadis untuk aku hari ini, kan sudah susah carinya, ku kasih hukuman mati kau. Kau harus cari gadis secepatnya. Maka Perdana Menteri ini peninglah memikirkan itu. Di mana dia mau cari? Kawasan kerajaan itu sudah habis perempuan. Sudah habis gadisnya, bahasa kita. Habis sudah gadisnya. Dapat raja zolim ini. Maka dia Perdana Menteri ini pulang ke rumah dengan pening memikirkan ulah raja, ancaman raja, apa yang diperbuat oleh raja. Akhirnya pening dia pulang ke rumah. Dan perlu kita ketahui, Perdana Menteri ini memiliki seorang anak perempuan, anak gadis bahasa kita, yang cantik. Anak gadis yang cantik. Dan begitu dia pulang, dibuatkan minum oleh anaknya. Dan anaknya tanya, ada apa? Kenapa ayah begitu lesu, begitu kelihatan pucat wajahnya? Dia bilang Perdana Menteri ini, tidak usahlah nak, ini masalah pribadi. Tapi anaknya selalu bertanya. Dia bilang, ayah, siapa tahu kami bisa membantu. Janganlah nak. Karena ditanya terus, akhirnya Perdana Menteri cerita, bagaimana saya tidak risau, bagaimana saya tidak takut, bagaimana saya tidak pening, bagaimana tidak saya pusing memikirkan raja ini, yang kau tahu sendiri kelakuannya, bahwa dia setiap hari, kan setiap minggu, mau cari gadis. Dan saya disuruh cari gadis setiap hari, setiap minggunya. Dan ini kali, kalau saya tidak menemukan gadis, saya yang dikasih hukuman mati. Saya yang dikasih hukuman mati. Ini berat sekali, bagaimana solusinya? Langsung anak gadis daripada Perdana Menteri ini menawarkan kepada ayahnya, wahai ayah, sampaikanlah kepada raja bahwa saya siap menjadi istrinya. Oh jangan, dia bilang raja. Dia bilang Perdana Menteri, saya tidak mau. Siapa sih ayah yang mau melihat anaknya, anak gadisnya dikacau oleh raja dan dibuang, dicampakkan? Akhirnya tidak mau, tidak bisa. Akhirnya ini didesak oleh anak perempuannya. Dia bilang, wahai ayah, saya punya rencana untuk ini. Dia menyampaikan, saya punya rencana untuk ini. Dan semoga ini berhasil. Maka nikahkanlah aku dengan raja itu. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Akhirnya Perdana Menteri ini pun membawa anaknya untuk dinikahkan dengan Raja Zolim. Membawa anak gadisnya, dibawa kepada Raja Zolim ini. Begitu dibawa kepada Raja Zolim, dibuatlah acara, adat istiadat untuk pernikahan. Nikahlah raja ini dengan gadis baru lagi ini. Gadis-gadis kemarin sudah dicampak semua.
itu nikah, selesai, malam pengantin baru, malam pertama. Di malam pertama itu, gadis ini tidak mau disentuh. Dia ajak raja itu bercerita. Wah, bercerita. Wah, sembarang dicerita. Cerita ini, cerita itu, dan pokoknya panjang lebar sampai pagi. Sampai raja itu belum sempat menyentuhnya. Malam kedua, dia ajak bercerita. Dia ajak bercerita. Malam kedua, dia ajak cerita sampai pagi. Raja belum sentuh. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, malam ketujuh, malam sampai 100 hari. Akhirnya, setelah 100 hari itu, raja ini menyadari bahwa tidak semua perempuan itu sama. Memang dia dendam, dia tidak senang dengan perbuatan perempuan, dayang-dayang istana, dan juga permaisuri istana waktu itu. Sehingga dia menganggap semua perempuan sama, maka dia perlakukanlah sama. Tapi rupanya tidak semua perempuan sama. Terbukti bahwa perempuan ini berbeda dengan yang lainnya. Sehingga dia pun memperlakukan, dia pun sadar, insaf, dan menjadikan anak daripada Perdana Menteri tadi adalah istrinya yang terakhir, dan menjadikannya daripada permaisuri kerajaan atau ratu di dalam kerajaannya, dan terus menjadikannya begitu juga ada dipanggil dayang-dayang istana untuk menemaninya, dan akhirnya raja itu tobat dan kerajaan normal kembali dengan ide dan juga keberanian seorang perempuan, anak daripada Perdana Menteri tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah daripada cerita hari ini, yaitu tidak boleh kita menganggap sama ketika ada orang buat jahat sama kita. Semua orang jahat. Atau ada orang ini pun kita lihat, contoh. Ada orang berbuat ini, ini orang pasti ini semua di sini. Enggak. Kita tidak tahu isi hatinya orang, maka harus kita berdamai sama semua orang. Hikmah yang kita ambil dari kisah ini salah satunya ialah kita berdamai sama semua orang. Meskipun kita menang ketika kita melawan orang, berdebat dengan orang, berkelahi mungkin sama orang, mungkin kita menang, tapi sesungguhnya kita kalah. Karena hubungan kekeluargaan kita pasti akan renggang. Kalaupun sama keluarga akan renggang. Ataupun sama teman pasti akan jauh kalau kita kelahi sama dia. Ataupun kita sama pelanggan, mungkin pelanggan akan lari dari kita. Jualan kita tak mau lagi belanja. Kalau kita tidak berdamai dengan mereka, memaafkan dan lain sebagainya. Mudahan ini bermanfaat untuk kita. Sebelum kami akhiri, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya dan cerita-cerita selanjutnya. Semoga kita istihat selalu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah.